We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal teman-teman Madecoy. Bagaimana perayaan Natalnya kemarin bersama dengan keluarga di rumah masing-masing? Pasti agak sedikit berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya kita ramai-ramai ke gereja mulai dari jam ibadahnya misalnya jam 6 kita sudah siap-siap dari jam 4 supaya tidak terlambat dan bisa mendapat tempat duduk di dalam gereja, bukan di luar. Tapi Natal tahun ini kita semua di rumah masing-masing, tapi dengan suasana yang menurut Kak Amanda jauh lebih hangat, jauh lebih menekankan tentang arti Natal yang sesungguhnya bahwa orang-orang terdekatlah yang paling penting. Nah, di tengah suasana yang masih sangat berbau Natal, kita akan mendengarkan cerita lagi tentang tokoh Natal. Mungkin teman-teman semua sudah sering mendengar tentang Yusuf, Maria, tentunya Bayi Yesus ya, yang adalah tokoh utama dari cerita Natal, atau mungkin kisah orang Majus, para gembala, atau kisah Simeon yang kemarin diceritakan oleh Ko Teddy. Nah, ternyata ada satu atau mungkin lebih dari satu tokoh Natal yang jarang diceritakan, jarang diangkat bahwa mereka punya peran penting juga dalam kisah kelahiran Yesus. Dan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan kisah tentang tokoh Natal yang jarang dibicarakan itu. Penasaran nggak? Enggak ya? Semoga penasaran ya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita tentang tokoh Natal yang jarang dibicarakan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah karena kami boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga, orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Dan di tengah keluarga, di rumah kami masing-masing itulah kami merasakan kehangatan Natal, karena kami sungguh-sungguh meresapi makna kelahiran Tuhan di tengah keluarga, di tengah rumah kami, di dalam hati kami. Dan itulah yang membuat kami bersuka cita. Pada saat ini, di tengah sukacita Natal yang sedang kami rasakan, kami mau terus mengingat pesan Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari agar Natal ini tidak berlalu begitu saja. Oleh karena itu kami memberi diri kami, hati, pikiran, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan tentang tokoh Natal yang akan mengingatkan kami tentang arti Natal. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami boleh bersama-sama mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun kami berada saat ini, kami mau merasakan kehadiran Tuhan dan mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami semua. Ini kami, anak-anak-Mu, mampukan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasalnya yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca sekali lagi kisah kelahiran Yesus dari Lukas pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Baca sama-sama di rumah ya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea di kota Daud
yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, adik-adik, kisah ini sudah sering sekali kita dengar, bahkan mungkin kita sudah hafal di luar kepala. Bagaimana kisah kelahiran Yesus yang dikisahkan mulai dari ketika Maria kaget mendengar berita bahwa ia sedang mengandung padahal ia belum menikah dengan Yusuf, lalu cerita berlanjut sampai pada ketika Maria dan Yusuf melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem untuk melakukan sensus penduduk. Dan karena keadaan Maria yang sedang mengandung, mereka harus menempuh perjalanan yang cukup lama sampai akhirnya mereka tiba di Bethlehem. Itulah sepenggal cerita kisah tentang perjalanan Maria dan Yusuf sampai akhirnya mereka tiba di Bethlehem. Lalu disinilah puncaknya, ketika tiba di Bethlehem, dikisahkan di banyak drama-drama sekolah minggu yang sering kita dengar atau juga mungkin sering kita mainkan, bahwa sampai di Bethlehem ternyata tidak ada tempat untuk Maria dan Yusuf karena semua orang sedang kembali ke tempatnya masing-masing, dan pada saat itu di Bethlehem penuh dengan orang-orang yang datang. Dan karena tidak ada tempat, mereka ditolak di beberapa tempat penginapan, padahal Maria sudah kesakitan dan akan tiba waktunya untuk melahirkan. Itu bukan kisah yang sering kita dengar, tapi ternyata teman-teman ada yang baru nih. Kisah ini dilihat kembali oleh beberapa teolog yang kemudian melihat bahwa kisahnya ternyata tidak tidak terlalu seperti itu. Bukan berarti salah, tetapi ada satu kata yang dalam bahasa Yunaninya, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani ya adik-adik, dalam bahasa aslinya kemudian diterjemahkan ternyata agak sedikit bergeser dari kata aslinya, dari arti sesungguhnya. Satu kata yang bergeser maknanya itulah yang membuat kisah tentang kelahiran Yesus di Bethlehem ini jadi agak sedikit bergeser juga. Dan tokoh Natal yang Kak Manda bilang tadi yang jarang diceritakan itu akhirnya juga menjadi bergeser maknanya. Kalau kita pakai cerita yang sudah sering kita dengar selama ini, bahwa Maria dan Yusuf ditolak di berbagai penginapan karena tidak ada tempat gitu ya, dan sampai akhirnya ada satu penginapan yang didatangi, tapi penginapan itu, di rumah penginapan itu dikatakan bahwa tidak ada tempat, cuma ada kandang domba. Kesannya yang menerima Maria dan Yusuf, pemilik penginapan itu, orang yang sedikit tidak punya empati begitu, karena dia sedang melihat Maria sedang hamil besar, sudah kesakitan, tapi karena tidak ada tempat, ya mungkin ada sedikit rasa kasihannya, sampai akhirnya diberikanlah, ya itulah yang ada di situ ya cuma kandang domba begitu ya. Dan tidak jarang kisah ini menjadi kisah yang memprihatinkan begitu. Wah, bagaimana bisa seorang
juru selamat lahir di kandang domba karena tidak dapat tempat di rumah penginapan gitu, kasihan sekali. Tetapi ternyata adik-adik, teman-teman, yang tadi Kamanda bilang ada kata yang bergeser maknanya itu akan mengubah seluruh cerita. Kata apakah itu? Kalau adik-adik lihat di pasal di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, ya kan? Yang kita tahu adalah tempat-tempat yang didatangi oleh Maria dan Yusuf adalah tempat-tempat penginapan yang ternyata sudah penuh didatangi oleh para pengunjung yang sedang melakukan sensus juga. Tapi ternyata dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, rumah penginapan yang diartikan rumah penginapan ini adalah kata kataluma. Kata kataluma dalam bahasa Yunani ternyata kalau diartikan, arti dalam bahasa Indonesianya adalah ruang tamu, bukan rumah penginapan. Kata luma adalah kata yang dipakai dalam teks asli bacaan ini. Lalu itu kemudian dalam proses penerjemahan yang dilakukan oleh manusia, tentunya juga ada berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada oleh para penerjemah-penerjemah. Lalu terjadilah pergeseran demi pergeseran gitu ya. Sama seperti kalau kita ngomong bahasa lisan dari satu mulut ke mulut yang lain, itu pasti akan sedikit mengubah atau menggeser maknanya. Nah, inilah yang juga terjadi di dalam proses penerjemahan. Tetapi bukan berarti kemudian salah begitu ya. Hanya saja ada sudut pandang yang berbeda. Dan ketika kita tahu bahwa kata asli yang dipakai adalah kata luma atau dalam arti ruang tamu, maka kita akan mengerti bahwa ternyata Maria dan Yusuf datang ke Bethlehem bukan ke tempat orang-orang asing. Mereka datang ke rumah kerabat-kerabat mereka. Kan sudah dikatakan tuh di ayatnya yang ke-4 dikatakan bahwa Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Jadi di Bethlehem itu ada banyak kerabat-kerabat dari Yusuf. Dan karena Yusuf adalah keturunan Daud, Yusuf adalah salah satu orang yang terkenal, bisa dibilang begitu ya. Orang yang dikenal oleh banyak orang karena dia ini keturunan Daud, dan di Bethlehem keturunan Daud itu adalah keturunan yang dipandang, yang cukup orang yang cukup dipandang begitu ya. Nah, jadi ketika mereka hendak mengikuti sensus penduduk di kota asli atau asal dari Yusuf, maka tempat-tempat yang mereka datangi, dan salah satunya adalah tempat di mana Yesus pada akhirnya lahir, itu adalah tempat kerabat mereka atau saudara. Entah itu saudara jauh atau saudara dekat, tetapi masih ada hubungan saudara. Bukan tempat orang-orang asing atau orang-orang yang tidak mengenal mereka atau yang tidak mereka kenal. Nah, persoalannya adalah ketika mereka datang ke rumah kerabatnya ini, ternyata sudah ada kerabat yang lain yang datang karena Maria dan Yusuf menempuh perjalanan jauh lebih lama ketimbang orang-orang yang lain, kerabat-kerabat yang lain. Kenapa? Karena Maria sedang hamil besar dan mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Tentu kecepatannya disesuaikan dengan kemampuan Maria, dan akhirnya mereka datang terlambat dalam tanda kutip. Mereka datang lebih lama ketimbang kerabat-kerabat yang lain, sehingga rumah kerabatnya itu
sudah diisi. Kata luma atau ruang tamu dari rumah kerabat yang mereka tuju ini sudah terisi oleh kerabat yang lain. Makanya di situ disebut tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan atau di ruang tamu. Karena biasanya kalau kerabat jauh datang atau kerabat dari jauh datang, mereka akan ditempatkan di ruang tamu. Nah, karena ruang tamunya penuh, lalu pemilik rumah ini atau kerabat dari Maria dan Yusuf ini kemudian mencari tempat untuk mereka, karena mereka melihat Maria sudah mengandung, sudah hamil besar dan sudah kesakitan, sudah saatnya melahirkan, maka mereka mencarikan tempat, gitu ya. Jadi mereka bukan orang asing yang kemudian memberi tempat dengan sembarangan dalam tanda kutip, tetapi justru karena mereka punya hubungan persaudaraan, lalu melihat keadaan yang seperti itu, mereka segera bergegas mencari tempat di mana ini mereka bisa menginap untuk melahirkan. Ruang tamu sudah penuh dan akhirnya teman-teman tahu apa yang diberikan oleh pemilik rumah tersebut atau kerabat dari Maria dan Yusuf. Mereka diberikan ruang utama, ruang tempat pemilik rumah tinggal. Dan teman-teman tahu, rumah pada saat itu adalah konstruksinya atau ruangannya adalah biasanya ruang tamu atau ruang untuk tamu tinggal dan ruang utama, di mana ruang utamanya itu menyatu dengan kandang domba atau kandang ternak atau tempat memberi makan ternak gitu ya, yang ada jerami-jeraminya, dan di sanalah ada palungan. Jadi palungan itu bukan di kandang hewan begitu ya, tetapi di ruang utama, di mana pada saat itu orang-orang pasti memelihara ternak dan tempat untuk menyimpan makanan-makanan ternaknya mereka taruh di dalam ruang utama supaya bisa dijaga begitu. Dan itulah palungan, tempat mereka menyimpan makanan-makanan untuk ternak mereka. Nah, jadi adik-adik, teman-teman bisa membayangkan bukan, ruang yang diberikan oleh pemilik rumah tersebut adalah ruang utama, tempat mereka harusnya tinggal, tempat mereka harusnya pakai. Orang atau pemilik rumah itu harusnya menggunakan ruangan itu, tetapi karena mereka punya rasa persaudaraan yang besar, mereka sangat ingin menolong Maria dan Yusuf, mereka memberi tempat atau ruang utama untuk mereka. Dan di sanalah Yesus lahir. Jadi adik-adik, tokoh Natal yang kali ini kita bicarakan adalah pemilik rumah, tempat di mana bayi Yesus lahir. Pemilik rumah adalah kerabat dari Maria dan Yusuf. Pemilik rumah adalah mereka yang membuka pintu rumah mereka dan memberi tempat terbaik, karena tidak ada tempat yang harusnya dipakai oleh tamu, dan mereka mengorbankan dirinya untuk mungkin tidur entah di mana mereka akhirnya merebahkan diri, tetapi yang jelas ruang utama itu diberikan untuk Maria dan Yusuf. Mungkin saja mereka bersama-sama dengan Maria dan Yusuf dan menemani kelahiran bayi Yesus di sana. Nah, inilah yang menjadi berita Natal untuk teman-teman Mother Joy pagi hari ini, bahwa sesungguhnya bayi Yesus lahir di tengah kehangatan dan keramah tamahan pemilik rumah. Bayi Yesus lahir di tengah keterbukaan kerabat dari Maria dan Yusuf
yang mau membukakan pintu rumah, bahkan memberikan ruang utama mereka untuk dipakai oleh Maria dan Yusuf. Adik-adik, di situasi pandemi saat ini, kita sering sekali berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak ramah. Misalnya apa? Sekarang adik-adik semua, teman-teman semua sekolah online. Ada yang sudah naik dari SD ke SMP, tapi bertemu wajah dengan teman sekelasnya saja belum pernah, hanya melihat lewat Zoom, aplikasi Zoom atau Google Meet atau apapun yang serba online, tetapi hanya secara virtual saja. Dan rasanya teman-teman sekelas yang harusnya kita kenal dengan dekat itu menjadi stranger, orang asing, orang yang tidak kita kenal, orang yang rasanya sungkan begitu untuk kita rasa dekat dengan mereka. Bahkan mungkin kita menjadi salah satu orang asing bagi teman-teman kita karena tidak pernah berjumpa, padahal kita satu kelas, padahal kita satu kelompok mungkin ketika dibagi tugas, tetapi merasa orang asing. Dan apa yang biasanya terjadi ketika kita merasa bahwa kita atau mereka atau teman kita adalah orang asing, orang yang tidak kita kenal? Apa yang terjadi? Kita menjadi tidak ramah. Kita menjadi sedikit agak menjaga jarak, menjadi tidak terlalu friendly. Mau negur aja, malu, padahal sebenarnya karena kita merasa nggak akrab, nggak dekat, nggak kenal, dan akhirnya kita membuat jarak, kita membuat orang lain atau mungkin kita merasa tidak nyaman karena kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Itulah yang sekarang sedang terjadi adik-adik, ketidakramahan, karena semua orang merasa asing, tidak saling mengenal. Makanya di awal Kak Manda bilang tadi bahwa Natal kali ini justru walau suasananya berbeda tetapi menjadi lebih berkesan karena kita dekat dengan orang-orang yang sangat kita kenal. Tetapi itu juga membuat kita jadi takut untuk mengenal orang-orang di luar sana yang asing, orang-orang yang belum pernah kita sapa sebelumnya, orang-orang yang belum kita tahu latar belakangnya. Kita menjadi takut. Ketakutan kita membuat jarak atau malah kita jadi tidak ramah. Mukanya kalau di Zoom tuh mukanya nggak ada senyum sama sekali. Nah, teman-teman, melalui pesan Natal kali ini, melalui tokoh Natal, pemilik rumah tempat Yesus dilahirkan, kita mau belajar satu hal, bahwa ketika kita mau membuka pintu, ketika ada yang mengetok, siapapun itu, dalam hal ini tentu bayi Yesus yang mau datang dan lahir. Ketika pintu diketuk dan kita membuka, berikanlah keramah tamahan yang paling tulus yang bisa kita berikan kepada siapapun. Tidak mengenal apakah orang itu kita kenal dengan baik atau tidak, tetapi percayalah, ketika kita memberikan keramah tamahan yang tulus, kita sedang menyiram air di padang yang gersang. Kita seperti sedang memberikan air kepada orang yang sedang kehausan. Itulah keramah tamahan. Dan marilah kita belajar untuk beramah tamah dengan orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, yang mungkin selama ini kita merasa kita takut. Aduh Kak,
malu, aduh kak kalau nanti nggak dibales gimana, aduh kak nanti kalau sudah senyum terus nggak dibales senyum gimana. Coba kita ganti pemikiran itu dengan melihat bahwa mungkin teman yang kita takut untuk kita sapa itu adalah teman yang tidak ada temannya, yang belum punya teman, yang mereka sulit untuk ngobrol dengan orang asing, sulit untuk berkenalan, sehingga mereka merasa sendirian di dunia, merasa tidak punya teman, tidak punya siapa-siapa. Dan bayangkan kalau kita datang dan menyapa mereka, hai, salam kenal, aku Jovian, hai, aku Michelle. Apa yang kira-kira mereka rasakan? Coba bayangkan itu terjadi pada kita. Kita sedang merasa sendirian, kesepian, gak punya teman, gak ada BFF, gak ada orang yang bisa kita chat untuk kita ajak cerita. Lalu tiba-tiba ada orang yang datang menyapa kita, hai, aku dari kelas 7, 7A, aku lihat kamu loh di Zoom, kenalan yuk. Apa yang kita rasakan? Kita akan merasakan kehangatan, kita akan merasakan seperti ada air yang mengalir di tenggorokan kita yang kering. Dan itulah yang diharapkan dari kisah Natal, dari tokoh Natal kita pagi hari ini. Pemilik rumah penginapan mengajak kita untuk menunjukkan keramah tamahan dan memberikan yang terbaik. Berikut cerita yang bisa Kak Manda sampaikan. Semoga Natal kali ini kita sungguh-sungguh bisa memaknainya dengan penuh sukacita, dan tentunya itu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Ramah tamah. Berikan senyumanmu, berikan sapaanmu kepada teman-temanmu yang mungkin belum kamu kenal, mungkin masih terasa asing. Biarlah itu boleh menjadi sapaan Tuhan untuk mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk tokoh Natal yang boleh kami dengar ceritanya hari ini. Pemilik rumah tempat Yesus dilahirkan, yang mau membukakan pintu dan memberikan ruangan terbaik untuk Maria dan Yusuf, mengingatkan kami untuk juga mau membuka hati kami dan memberikan sapaan, senyuman, keramah tamahan kami kepada orang-orang di sekeliling kami yang mungkin tidak kami kenal, yang mungkin tidak terlalu dekat dengan kami, yang mungkin membuat kami takut, tidak nyaman. Tetapi kisah Natal kali ini mau mengingatkan kami untuk kami boleh membuka diri kami, membuka hati kami, dan menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh terus membawa damai dan sukacita Natal di tengah-tengah kehidupan kami, terutama melalui senyuman, sapaan kami kepada orang-orang atau teman-teman kami yang kami jumpai walaupun hanya secara virtual. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita pagi hari ini. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Jangan lupa senyum dan sapa